Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan berbahagia ini pada acara in-house training pada pelatihan di sekolah kita ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah pada kesempatan ini kepada Bapak Suhadi untuk mempresentasikan materinya pada kesempatan ini. Kepada Bapak Suhadi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat sebagai moderator yang memberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Di mana materi ini sebetulnya pada hari-hari yang berlalunya Bapak dan Ibu sudah mempelajari tentang kerangka kurikulum. Hari ini akan kita lanjutkan dengan materi tentang capaian pembelajaran. Izin Bapak dan Ibu, saya share screen. Bapak dan Ibu, materi kita pada pagi ini yaitu tentang capaian pembelajaran. Ya. Kemudian apa itu tentang capaian pembelajaran? Secara pengertiannya, secara sederhana, didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian juga dari segi muatannya bahwa capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah ini. Kemudian kita lanjut kepada apa tujuan capaian pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian yang sudah kita buat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Artinya apa? Dengan adanya capaian pembelajaran yang kita buat sebentuk narasi ini, maka nanti tujuan belajar itu akan lebih terukur. Yang kedua, ketuntasan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian. Ya. Lanjut kepada Bapak dan Ibu, ada beberapa prinsip pencapaian pembelajaran. Yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Ya, seperti kita lihat ada 3 komponennya, terukur, spesifik, tentang pemahaman dan pengetahuan secara praktis dan keterampilan energetik. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan fleksibel. Apa itu fleksibel? Sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Kemudian yang ketiga, otonomi ya. Apa otonomi? Yaitu sesuai dengan kondisi sekolah ya. Dan diberi kebebasan kepada sekolah untuk membuat capaian pembelajaran ini. Kemudian kita lanjut kepada ruang lingkup prinsip capaian pembelajaran. Ya, apa saja yang menjadi ruang lingkup prinsip capaian pembelajaran ini? Yang pertama, dari segi format rumusan capaian pembelajaran. Kemudian bentuk penulisan bagaimana? Ya. Nah, bahwa format capaian pembelajaran ini tertulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi terlihat jelas dan utuh. Kemudian yang kedua, format rumusan capaian pembelajaran, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya harus ada terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Dan yang lebih penting adalah bahwa integritas ketiga ini menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, prinsipnya fase dan perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu. Jadi lebih panjang nih Pak Ibu capaian ini. Kalau yang biasa per tahun ya, yang dulu. Nah, sekarang ini sudah dalam bentuk yang panjang. Kemudian dengan fase diharapkan siswa akan dapat memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep yang mempelajari keterampilan kunci sehingga materi dapat dihantarkan dengan eksploratif dan pendalaman, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Inilah keuntungannya Bapak Ibu, prinsip capaian pembelajaran berdasarkan fase. Kemudian apa saja komponen capaian pembelajaran? Yang pertama, harus rasional mata pelajaran.
Isinya adalah memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil Pancasila. Ini yang baru Bapak Ibu, bahwa kita mempelajari pentingnya keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu. Masih ingat dengan profil Pancasila ya? Profil Pancasila ada 6 ya. Ini harus kita kaitkan dengan profil Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajaran harus mengisi kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga lagi dalam komponen capaian pelajaran ini adalah karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Ini merupakan komponen capaian pembelajaran, yaitu 3, rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, dan karakteristik mata pelajaran. Kemudian kita lanjut kepada komponen yang keempat, yaitu capaian pembelajaran setiap fase. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di bawah ini ya. Ada capaian pembelajaran bukan sebagai berikut ya. Ada fase A, fase B, fase D, fase E, sampai fase F, dan sebagainya. Kemudian ada yang lagi nanti untuk pembelajaran di sekolah luar biasa. Ya. Ini kita lihat nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu keterangannya ya, karena mengingat waktu. Bapak dan Ibu, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, disilahkan Bapak dan Ibu. Yes, suaranya Bu Darti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ada hal yang ingin kami coba untuk mendalami, Pak, yaitu terkait dengan apa maksud prinsip pembelajaran, capaian pembelajaran yang otonom tadi, Pak. Otonom, ya. Jadi seluas apa kita bisa memberikan otonom di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Sudarti yang sudah menyampaikan menanyakan tentang capaian yang otonomi ya, otonomi. Kita mengetahui Bapak dan Ibu bahwa di sekolah ya, masing-masing sekolah itu mempunyai keunikan tersendiri, baik dari latar belakang siswanya, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran itu harus berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, disinilah kebebasan daripada sekolah bagaimana menyusun capaian pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing yang punya keunikan tersebut. Seperti itu Bu, jawaban saya Bu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Ya. Kalau tidak Bapak Ibu, karena nampaknya waktu juga habis, saya terima kasih kepada peserta yang sudah antusias ya diikuti acara ini. Dan untuk menutup, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sudarti. Kepada Ibu Sudarti, dipersilakan. Waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para peserta IHT yang berbahagia. Senang bertemu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan atau melanjutkan sesi berikut ini. Izinkan saya screen Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, bisa terlihat? Sudah Bu. Terima kasih. Jadi pada sesi ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelumnya kami ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah memahami bagaimana alur penyusunan kurikulum. Nah, untuk itu marilah kita lihat bagaimana atau apa saja komponen yang ada pada kurikulum operasional satuan pendidikan.
komponen utama yang harus kita tinjau setiap 4 sampai dengan 5 tahun itu adalah karakteristik satuan pendidikan. Artinya, dari analisa konteks, kita akan merumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, komponen berikutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Yang harus kita ingat di sini, dalam perumusan misi, kita harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju. Seterusnya misi, ini adalah merupakan upaya pencapaian misi. Dan tujuan, ini adalah tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan yang berdampak kepada peserta didik. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran. Ini adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satuan rentang waktu tertentu. Beban belajar, cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pendidikan, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, ini juga harus tergambar kegiatan itu dalam bentuk intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah komponen berikutnya, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini adalah merupakan ruang lingkup sekolah yang menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun. Dapat juga dilakukan mapping kalau sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut ingin melakukan blok misalnya. Seterusnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini merupakan kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemimpin satuan pendidikan secara internal dan sesuai dengan kemampuan sekolah. Seterusnya adalah lampiran. Lampiran di sini akan memuat contoh-contoh modul ajar, rencana pembelajaran, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disertai dengan referensi landasan hukum ataupun landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik satuan pendidikan. Demikian paparan kami, semoga dapat diterima oleh Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin memberikan masukan atau ingin penjelasan lebih lanjut, kami persilahkan. Baik, saya Bu, saya Nasrun. Silakan Pak Nasrun. Terima kasih terus yang sudah memberikan pesan jelas kemudian si bertanya tapi ingin harapannya Ibu lebih memperdalam mungkin atau memperluas dari ada pada pendidikan mungkin kepada kami Bu, silakan Bu. Ya, mohon maaf Pak Nasrun, suaranya agak terputus-putus, tapi mudah-mudahan apa yang Bapak maksud sekilas bisa saya dengar. Di dalam perumusan visi, kita di sini harus menggambarkan bagaimana peserta didik itu menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nah, terutama sekarang ini dengan Merdeka Belajar, tentu kita akan menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu Pak Nasrun. Terima kasih jawaban Ibu dan dapat kami Bu.
Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Tiba pada saat sesi berikutnya adalah narasumber kita, Bapak Nasrun. Kepada Bapak Nasrun, kami persilahkan dengan waktu 5 menit. Baik, sediakan baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sebagai instruktur akan dan in-house training ini, mudah-mudahan nanti kegiatan kita ini bisa baik ya, dan juga dan apa nanti hasil yang kita harapkan dari IHT ini. Baik Bapak Ibu, saya akan coba share dari yang pelajari yang ini sudah lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lihat. Belum nampak, Pak. Sinyal Bapak kurang baik tuh. Gimana Pak Sinyal- Roman, udah kelihatan? Belum, sinyal Bapak nggak bagus, Pak. Putus-putus suara. Saya coba ulang. Oke, udah bagus. Udah? Udah, oke, lanjut. Udah Pak ya. Baik, Nah, lanjut. saya hormati, mohon maaf tadi sinyal ya, karena memang inilah pengaruh ataupun hal yang kita hadapi dalam kegiatan belajar secara daring ini. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga membaca tentang apa itu prinsip pengembangan kurikulum operasional. Di sini saya akan coba memaparkan pada kita bersama tentang kurikulum. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut slide berikutnya. Dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dan menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita tahu bahwasanya kita sekarang lagi mengembangkan atau pemerintah mengembangkan dengan kemerdekaan belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum itu sekarang berpusat pada peserta didik. Maksudnya adalah pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan di tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dan penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Yang kedua prinsipnya adalah kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian yang ketiga, esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pendidikan, struktur, dan lain-lain. Berikutnya, Bapak Ibu, prinsipnya akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang berikutnya melibatkan berbagai tematik satuan pendidikan dan berbagai kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Demikian Bapak Ibu yang mungkin saya dapat sampaikan karena menghemat waktu. Paparan yang saya sampaikan, apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Pak Nasrul, Bapak Ibu, ya silakan Pak. coba balik ke Silakan, slide Pak, slide sebelumnya, Pak. Nah, ini Pak. Jadi Ya. saya mohon penjelasan kembali tentang prinsip pengembangan kurikulum yang berdasarkan kontekstual itu Pak. Bisa Bapak jelaskan kembali? Silakan Pak. Kontekstual. Ya baik Pak. Sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, tadi yang pertama kan berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual. Bahwasanya kontekstual di sini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Maksudnya sesuai dengan kondisi sekolah kita, kondisi yang ada di daerah kita. Kemudian juga sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja yang ada di daerah kita. Dan mudah-mudahan ini nanti kalau sudah sesuai dan sudah ada khasnya, maka prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu Pak Suladi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik Bapak Ibu saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, maka saya tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, seterusnya untuk presentasi berikutnya kami persilakan kepada Pak Abdurrahman. Kepada Pak Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Nasrun yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah Bapak Ibu peserta in-house training, sesuai jadwal yang diberikan panitia, bahwa saya akan menyampaikan masalah asesmen formatif dan sumatif. Untuk supaya jelas, izinkan saya sebelum memulai pelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, supaya lebih jelas mengenai asesmen formatif dan sumatif, izinkan saya meng-share materi yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu udah nampak? Udah Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Udah oke. Baiklah Bapak Ibu. Sebelum materi ini saya sampaikan, sebelumnya sudah ada materi-materi mengenai pencapaian pembelajaran dan sebagainya. Maka salah satu alat untuk instrumen untuk mengukur capaian pembelajaran yaitu adalah asesmen. Sekarang dalam pembelajaran ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Apa pengertian asesmen diagnostik? Yaitu asesmen
yang dilakukan sebelum pembelajaran. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan selama pembelajaran, selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Jadi yang paling utama dalam asesmen ini adalah asesmen formatif. Disitulah yang paling penting. Sebab kita mengetahui proses pembelajaran akan dilaksanakan di situ mengambil asesmen atau penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep asesmen formatif dan sumatif. Konsepnya untuk asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberi umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian asesmen formatif juga memberi informasi kepada peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian prinsip asesmen formatif juga berguna bagi murid. Apa fungsinya? Yaitu memberi informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, kemudian asesmen juga oleh teman yang ngasih, kemudian diri sendiri. Apa fungsi asesmen untuk guru? Asesmen formatif untuk mengawasi pembelajaran, memastikan perkembangan murid, serta mengecek pemahaman murid. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif yang telah saya sampaikan di awal tadi dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen ini juga digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memadu guru dan sekolah untuk merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen untuk guru mengukur apakah peserta didik memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Fungsi asesmen sumatif bagi guru apa? Untuk meningkatkan pengajaran, pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk siswa, asesmen ini digunakan untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran. Bagi siswa, untuk mengetahui capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Jadi, asesmen ini, Bapak Ibu, digunakan untuk mengukur, ya. Kalau sumatif tadi untuk dilakukan di akhir pembelajaran, sedangkan formatif itu selama proses pembelajaran. Tetapi perlu penekanan pada asesmen formatif. Pada kurikulum ini guru diharapkan memberi proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Bagi kepada Bapak Guru, ketika kita mengajar, yang paling utama, mari kita perbanyak asesmen formatif daripada asesmen sumatif. Itulah Bapak Ibu materi yang saya sampaikan karena kebatasan waktu, maka saya silahkan kepada peserta, kalau ada yang bertanya silahkan. Halo Bapak Ibu, bagi peserta yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Oke, Bu Rika, silahkan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali untuk asesmen ini, di mana ada asesmen sumatif dan formatif.
Nah, juga sudah dijelaskan tadi bagaimana perbedaannya di mana sumatif ini dikasih di akhir pembelajaran. Kemudian formatif itu di dalam proses. Nah, Pak, yang mau saya tanyakan apa bentuk-bentuk dari asesmen formatif ini, Pak? Bentuknya, iya, bentuk. Bentuknya adalah di sini digunakan ketika pembelajaran. Ya, bentuknya suatu pertanyaan yang akan mengacu kepada pembelajaran. Maksudnya, nah, gunanya gitu, Bu. Berarti untuk bentuknya bolehkah kita lisan, bolehkah Boleh. tertulis? Gitu, iya, boleh tertulis. Boleh, ya, ada, ya, tertulis itu. Dan juga untuk mengetahui proses kebutuhan belajar siswa itu, Bu. Jadi bentuknya bebas ya, Pak ya. Bentuk tes yang kita berikan tergantung dari tergantung dengan kondisi atau karakter peserta didik berarti ya, Pak. Iya. Betul. Baik. Itu, Bu. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika yang telah bertanya. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga telah berakhir, maka kami tutup sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rika. Kepada Ibu Rika kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Suara saya dengar ya Pak ya? Dengar Bu, jelas. Jelas. Dengar ya Pak ya? Saya terdengar jelas. Baik, saya izin dulu untuk men-share dari presentasi saya. Oke, sudah nampak Pak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan sesi terakhir ya Pak ya. Jadi kita harus lebih semangat biar tidak ngantuk. Karena habis ini banyak sekali aktivitas yang akan kita lakukan lagi. Untuk itu saya menyapa Bapak semua, semangat pagi, selamat pagi, dan terus bersemangat. Nah, baik, saya akan mempresentasikan di sini tentang modul ajar. Nah, tentunya semua Bapak Ibu semuanya sudah membaca tentang modul ini. Jadi hari ini kita akan membahas atau diskusi mengenai apa yang kita anggap poin-poin pentingnya ya Bapak Ibu. Dan ini nantinya dari modul ajar ini akan ada tagihan untuk Bapak Ibu, yaitu membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, untuk modul ajar ini kita akan belajar ada poinnya 4. Pertama itu konsep dari modul ajar itu sendiri, kedua komponen dari modul ajar, ketiga prinsip penyusunan modul ajar, keempat itu prosedur penyusunan modul ajar. Nah, untuk hari ini kita hanya berdiskusi tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, baik Bapak Ibu, kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, kita lihat ada profil Pancasila, ada capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kita lihat modul ajar terletak paling sebelah luar dari lingkaran ini. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, ini maksudnya adalah modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran. Nah, ini terlihat sangat jelas Bapak Ibu bagaimana hubungan dari profil, capaian, alur, dan modul yang terletak paling luar. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan dari peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi ini merupakan konsep dan kemudian komponen modul ajar itu apa saja Bapak Ibu. Nah, ada 3
poin besar untuk yang ada di komponen modul ajar, yaitu pertama ada informasi umum, kedua ada komponen inti, ketiga ada lampiran. Nah, di informasi umum itu kita harus menuliskan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian untuk komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ini Bapak Ibu harus ada lampiran yang berisikan lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, kemudian daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita kembangkan berdasarkan dari karakteristik sekolah kita masing-masing. Jadi ini bisa dikembangkan Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk komponen kemudian konsep sudah kita sama pahami bersama ya Bapak Ibu. Nah, kita buka untuk diskusinya karena tentunya Bapak Ibu sudah membaca modul ini dengan lengkap. Nah, mari kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Bu. Baik, silakan Pak Rahman. Suara Pak Rahman. Suaranya Pak Rahman. Suara Pak Rahman tutup. Baiklah, oke. Mohon maaf. Dalam kegiatan inti tadi, Bu, ada pertanyaan tematik. Pemantik. Apa maksud daripada kalimat itu, Bu, atau pertanyaan pemantik itu? Kalau bisa diperjelas, Bu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Baik Pak Rahman, terima kasih. Pertanyaan pemantik, kalau dulu itu mungkin kita bisa samakan dengan stimulus yang bisa membuat siswa itu apa ya, meningkatkan rasa ingin tahunya. Nah, sekarang itu bisa disamakan atau sekarang namanya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi ini pertanyaan dibuat oleh guru. Nah, itu tentunya tergantung dari mata pelajaran masing-masing Bapak untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis dari siswa. Contohnya di mapel saya yaitu di biologi. Bisa saja saya berikan kepada anak itu salah satu pertanyaan, apa yang membuat sebuah penelitian harus mengikuti langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, tentunya ini dia berpikir, kenapa ya harus seperti itu. Nah, itu salah satu dari pertanyaan pemantik. Jadi menurut saya itu Pak, jadi dilakukan di awal mengajar di awal, benar. Baik. Karena ini bentuk stimulus. Baiklah Bu Rika, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin karena ini yang terakhir, Bapak mungkin sedikit refleksi untuk kita semuanya, kira-kira ke depannya kita lebih bagusnya seperti apa, mungkin ada saran yang bisa saya lakukan ke depannya biar lebih bagus. Oke. Silakan ada. Ya, boleh Pak Rahman. Mungkin karena kita di masa pandemi, ketika kita menyampaikan materi atau mungkin kita menggunakan prokes kesehatan yang lebih tepat, atau kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, itu saja. Baik, Pak Rahman, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk tagihannya yaitu membuat modul ajar sesuai mata pelajaran masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi dari instruktur kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh instruktur kita dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, dan tagihan-tagihan yang diberikan oleh instruktur kita bisa kita laksanakan dengan baik. Demikian saja kegiatan kita pada hari ini, in-house training, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Terima kasih, saya tutup dengan baca
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.